bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini ibni Majah rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid dharain amin. Babu ifradil iqamati. Nah, babu ifradil iqamati. Bab menanggalkan atau mensatu-satukan iqamah. Mensatu-satukan iqamah. Jadi iqamah subuh, iqamah zuhur, asar, maghrib disatukan. Ya kan? Astagfirullah, satukan tuh tong kardus. Satu Ya, satu-satukan. Menunggal. Nah, menunggalkan iqamah. Wa bil hadatsana Abdullah bin Jarrah qala hadatsana Mu'tamir bin Sulaiman an Khalid al-Hadza an Abi Kilabah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, al-iltamasu syai'an, carilah oleh kalian akan sesuatu, yu'zinu nabihi, yang mereka beritahukan dengannya, ilman lissalati, waktunya bagi salat, waktu bagi salat. Fa umira Bilalun, maka diperintahkan Sayyidina Bilal ay yashfa'a, bahwa beliau Sayyidina Bilal menggenapkan azan dan wa yutira iqamah, dan beliau mengajarkan iqamah. Nah, kalau kita kembali kepada hadis nomor 709, yaitu tentang tarjih fil azan. Tarjih fil azan, hadis nomor 2 nya. Udah? Udah. Coba lihat di bawah, iqamatu sab'ata asyara kalimah. Iqamah 17 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Berapa rata-rata kalimat iqamahnya? 2, berarti genap. Nah, sementara hadis di sini mengatakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini hadis diringkas, pangkalnya saja diambil sama ujungnya. Pangkalnya adalah perintah Nabi, iltamisu syai'an yu'dinu nabi ilman lis-shalah. Cari oleh kalian sesuatu yang kalian bisa beritahu dengannya sesuatu tanda atau waktu salat. Bla 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 bla, musyawarah dan selesainya. Kesimpulannya, diperintahkan Sayyidina Bilal untuk yashfa'al adzan. Kalimat azan itu genap. Dua-dua dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Tapi kalau iqamah yutira, diganjilkan. Mengganjilkan iqamah. Jadi setelah ada hadis ini, maka hadis pada nomor 709 yang menyatakan iqamah 22 bergeser dari hadis tersebut, berpindah mazhab Imam Syafi'i ke sini,
iqamahnya tunggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tunggal. Qad iqamatis shalah kenapa 2 kali? Itu adalah kalimat ciri khasnya iqamah, tujuannya iqamah. Bukan kalimat itu dipakai di azan, tidak. Kemudian Allahu Akbar sekali lagi, la ilaha illallah, itu juga tunggal. Walaupun dikatakan digenapkan azan, maksud digenapkan azan di situ adalah sebahagian besarnya genap. Tetapi la ilaha illallah itu di azan dan iqamah tetap tunggal. Kenapa dibuat tunggal la ilaha illallah? Karena lebih memubalaghahkan ketunggalan Allah. Nah, la ilaha illallah apa artinya? Allah yang maha tunggal yang berhak disembah. Supaya lebih berkesan, lebih mubalaghah dalam segi pengucapan, jangankan maknanya tunggal, mengucapkannya pun ditunggalkan dalam azan dan iqamah. Wa bil qadasana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Umar bin Ali an Khalid al-Hazza radhiyallahu an Abi Kilabah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Umira Bilalun, diberitakan Sayyidina Bilal ayyashfa'a, bahwa menggenapkan azan, dan wa yutira iqamah, dan menunggalkan iqamah, mengganjilkan iqamah. Naam. Wa bil qadasana Hisam bin Ammar qadasana Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd muadzin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah terdaftar? Sudah catat? Muadzin Nabi yaitu Sayyidina Sa'ad. Qala haddatsani abi an abihi an jaddihi anna adzana Bilalin kana masna. Hadatsana Amr bin Sa'id, meriwayatkan hadis kepada kami Sayyidina Amr bin Sa'id, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsani abi, meriwayatkan hadis kepadaku oleh bapakku, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, an azana Bilalin, sesungguh bahwa azan Sayyidina Bilal karena ada ia matna 2 dan iqamatuhu mufradatun, dan iqamah tunggal. Iqamahnya tunggal. Apabila hadatsana Abu Badrin Abbadul Walidi qala hadatsani Ma'mar ibn Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abi Rafi' radhiyallahu anhu maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Abi Muhammad bin Ubaidillah an Abi Ubaidillah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abi Rafi' radhiyallahu anhu berkata, ya Abi Rafi', ra'aitu Bilalan, aku melihat akan Sayyidina Bilal, yu'azzinu, mengumandangkan azan, baina yadai, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matna 2, dan yuqimu wahidatan, dan iqamah, dan ia mengumandangkan iqamah, dan ia Sayyidina Bilal mengumandangkan iqamah 1. Tunggal. Babun idza udzina wa anta fil masjid fala takhruj. Apabila dikumandangkan azan padahal kamu berada dalam masjid, maka jangan kamu keluar. Nah, tuh. Tadi ngobrol-ngobrol ngidul. Pas azan langsung keluar wudu.
Nah, itu sikap yang nggak baik. Kenapa sikap nggak baik? Kawan di masjid manggil orang datang masuk masjid, kamu di waktu orang manggil datang kamu malah keluar. Seharusnya sebelum azan dikumandangkan persiapan wudhu dulu supaya ketika azan tidak keluar. Wa bi qadasana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ahwas an Ibrahim ibni Muhajir an Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Sayyidina Abi Sya'tha qala, ia berkata, kunna qu'udan adalah kami dulu duduk dalam masjid ama Abi Hurairah bersama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'azzana al-mu'azzinu, maka azanlah oleh muazzin. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki minal masjid, dari masjid. Yamsi, ia berjalan. Fa'atbahu, maka mengikuti laki-laki, mengikuti akannya laki-laki, maka mengikuti akan laki-laki Abu Hurairah, oleh Sayyidina Abu Hurairah. Basarhu, dengan pandangannya, hatta kharaja, sehingga ia keluar dari minal masjid, dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Sayyidina Abu Hurairah, amma hadza, adapun orang ini yang keluar tadi, faqad asa, maka sungguh dia sudah maksiat Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika azan berkumandang, seorang laki-laki langsung keluar dari masjid. Sayyidina Abu Hurairah mengikuti beliau dengan pandangan matanya. Maksudnya apa itu, Safir? Hah? Diblotatin begitu sampai hilang. Itu namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau yang mungkar itu blotatin. Jadi nggak mesti ngomong amal ma'ruf nahi mungkar itu. Misalnya antum di masjid di kampung sedang ceramah Ramadan, ada yang bersiwak, jadi terus ya, terus ya. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Apa lihat saya terus? Nah, tahu masih merokok. Itu. Pandangan kebencian karena melanggar sunnah. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Ini orang sungguh telah maksiat kepada Abul Qasim. Yaitu ketika azan berkumandang jangan keluar, tunggu dulu selesai, baru keluar wudu. Atau lebih baik masuk masjid pastikan berwudu. Sudah mau batal keluar ambil wudu lagi. Jangan pas orang azan langsung pergi keluar untuk wudu. Itu namanya sikap gersang, menampakkan sikap antipati, bukan adipati, antipati. Walaupun hatinya tidak membangkang, hatinya justru dia mau menyiapkan wuduknya untuk sholat karena panggilan azan. Tapi sikap tadi nggak bagus. Nah, kata orang Padang, caroe dak lama. Tuh. Dia nggak salah dia, betul. Tapi caroe ndak lama, caroe. Nah, jadi cara itu juga mesti sesuai. Pas orang azan yang keluar, orang manggil kamu ngajak keluar.
Apain nama itu? Muazin ngumpulin orang masuk ke dalam, kamu menunjukkan untuk keluar dari masjid. Nah, hukumnya makruh, nggak sampai haram. Tentu dengan alasan-alasan yang lain. Kalau ada alasan yang lain tentu tidak. Pas pula waktu muazin itu, pas pula dia mencret. Kan mungkin dia bertahan di masjid. Wa bihi qala hadatsana Harmala bin Yahya qala hadatsana Ibnu Wahbin qala anba'ana Abdul Jabbar bin Umar an ibni Abi Farwata an Muhammad bin Yusuf maula Utsman bin Affan an abihi an Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakahu, siapa saja yang mendapati akannya azanu fil masjid, oleh azan dalam masjid. Nah, coba perhatikan baik-baik. Fi itu mutaklahnya kemana? Ke azan kah atau ke adraka? Hah? Azan. Ke azan. Siapa saja yang mendapati akannya oleh azan. Di mana azan? Dalam masjid. Gak ada urusan sama dia. Kita pun tidak pakai oleh azan. Azannya di masjid memang. Kita di pasar kadang, kita di jalan, kita di angkot. Tapi fi itu mutalanya ke adraka. Siapa saja yang mendapati akannya oleh azan. Di mana dia didapati azan? Nah, di mana dia? Di dalam masjid. Summa kharaja, kemudian keluar. Siapa keluar? Fa'ilnya mana? Iya. Iya siapa? Seseorang. Kemudian ia keluar, kemudian ia keluar, terus kemudian ia keluar. Lam yakhruj, tidak ia keluar, li hajatin, karena hajatnya. Wa huwa la yuridu raj'ata, dan dia tidak ingin kembali lagi. Bahwa munafikun, maka dia adalah orang munafik. Nah, kalau itu memang munafik. Nah, dia keluar bukan karena hajat, dia keluar nggak mau kembali lagi. Dia duduk di masjid, karena cuaca panas, selesai gojek, GoFood, sehat di masjid dia karena hawanya sejuk. Pas azan orang, cepat, orang azan nih. Jika mau cepat wudhu dia, tapi cepat minggat karena nggak sholat. Itu betul munafik. Nah, sudah di masjid, orang azan masih dia lari, nggak mau sholat. La yuridur raja'ah. Tapi kalau dia keluar untuk hajat, nggak ada masalah. Nah, hukumnya makruh kalau tidak darurat. Nah, habis masalah azan. Sekarang masuk kita dengan kitab keempat, Kitabul Masajid wal Jamaat, kitab masjid dan jamaah. Babun man bana lillahi masjidan. Bab orang yang membangun masjid karena Allah akan masjid. Orang membangun masjid karena Allah akan masjid. Orang membangun karena Allah akan masjid. Nah, apa maksudnya karena Allah itu? Apa maksudnya karena Allah?
Hah? Rela karena Allah. Rela karena Allah. Allah. Nah, itu maksud yang tak terkatakan. Itu bahaya itu. Wa bilaka hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Yunus bin Muhammad qala hadatsana Laits bin Sa'din maha wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Daud bin Abdullah Al-Ja'fari an Abdul Aziz bin Muhammadin jami'an an Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi an Al-Walid bin Abil Walid an Utsman bin Abdullah bin Suraqa Al-Adawi an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, siapa saja yang membangun masjid, yuzkaru fihi, yang disebut di dalamnya ismullah, nama Allah, banallahu lahu baitan fil jannati, niscaya Allah bangunkan untuknya satu rumah dalam surga. Nah, orang yang membangun masjid akan mendapatkan bangunan rumah dalam surga yang sengaja dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Masjid yang dia bangun itu di dalamnya diagungkan nama Allah, ditinggikan nama Allah, bukan diagungkan nama yang membangunnya. Atau masjid mewah, ketika seseorang masuk dalam masjid mewah itu, lalu di sana tertulis prasasti, masjid ini telah dibangun oleh satu orang, nama Fulan bin Fulan. Sekalian dia juga arsitekturnya. Ya, dia arsiteknya. Maka yang teringat oleh orang adalah kayanya dia, dermawannya orangnya. Mana rumahnya? Kenapa? Sebab proposal. Nah, jadi ketika orang melihat masjid itu bukan diingat Allah, tapi diingat yang membangunnya. Maka itu belum ada jaminan orang itu mendapatkan rumah di surga. Tapi masjid yang sudah dipastikan yang membangunnya dapat rumah di surga, walaupun dia membangun hanya dengan bantuan sekian uang, karena dia tidak punya kemampuan. Yang penting masjid itu gunanya untuk zikrullah. Masuk ke dalam masjid itu yang adalah ketenangan hati untuk beribadah, untuk berzikir. Bukan masuk ke dalam masjid itu yang terlihat adalah kemewahan, lalu terpukau dan terpaku kepada arsiteknya, pemandangnya dan sebagainya. Itu tidak sebaiknya. Tidak sebaiknya. Orang datang ke situ bukan untuk sholat, bukan untuk zikir, tapi untuk berfoto. Nah, masjid itu untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat dunia. Bukan berarti juga bangunannya asalan. Satu diplester, satu belum. Satu karpetnya lurus, satu karpet bengkok. Yang satu di sini, yang lagi di situ. Nggak jelas. Bukan itu juga pula maksudnya. Indah boleh, tapi jangan ada kesan hilang khusyuk dalam mengingat Allah di dalamnya. Dan ini memang tergantung daripada keinginan dan kehendak Allah. Keinginan dan kehendak Allah bergantungan kepada
keikhlasan dan ketulusan orang yang membangunnya. Ada barang itu mewah sekali, tapi orang datang sana khusyuk. Betapa banyak seseorang yang masuk dalam Masjidil Haram, Masjid Madinah dengan kemewahannya, tapi tidak terlihat kemewahannya. Yang terlihat adalah keagungan masjidnya, karena sudah sekian lama ruh amal ada di dalamnya. Tapi kadang-kadang masjid sederhana, kita masuk yang terlihat adalah kemewahannya, tidak ada ruh ibadahnya. Karena niat orang membangun memang untuk menunjukkan kemewahan itu. Kami punya masjid mewah. Kami punya nama Masjid Terapung. Nah, sisi. Khair. Perlu dibetulkan niat. Wa bil qadasana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Bakar Al-Hanafi qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far an abihi an Mahmud ibn Labid an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillah, siapa saja membangun karena Allah masjidan, akan masjid, banallahu lahu mithlahu, niscaya Allah bangunkan baginya sepertiga masjid fil jannati, di dalam surga. Sepertinya, bukan sepertiga. Sepertiga masjid di dalam surga. Sepertinya masjid di dalam surga. Nah, sepertinya itu bukanlah maksudnya seperti dia bangun di dunia, seperti itu pula Allah bangunkan rumah di masjid di surga, tidak. Dari batu, dari kerikil, dari semen, enggak. Jadi sepertinya itu maksudnya sebagaimana dia bangun masjid untuk Allah, Allah bangunkan rumah untuk dia. Tentu kualitasnya jauh lebih baik, karena itu sudah alam surga. Nah, tidak ada lagi material dunia masuk ke situ. Semewah apapun material dunia itu kalau masuk dalam surga dibuang, nggak boleh masuk, mungkin kotor. Nah, jadi nggak mungkin pemahamannya kalau dia bikin masjid beton di dunia, Allah bikinkan rumah beton pula bagi dia di surga, enggak. Jadi sepertinya itu bukan seperti bangunannya, tapi seperti dia membangun. Bisa dipahami? Bukan seperti bangunannya, tapi seperti dia membangun. Seperti dia telah bangunkan untuk Allah, seperti itu juga Allah bangunkan untuk dia. Tapi bukan kayak bangunannya, bukan standar bangunannya, tidak. Wa bil hadatsana Abbas bin Utsman ad-Dimashqi qala hadatsana Walid bin Muslim an ibn Lahi'a qala hadatsani Abul Aswad an Urwata an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Abu Qadasana Yunus bin Abdul Ala Qadasana Abdullah bin Wahb an Ibrahim bin Nasyid an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain an-Naufali, mungkin orang tuanya Naufal dulu atau Bani Naufal, an Atta bin Abi Rabah an Sina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi, siapa saja membangun masjid karena Allah, kamafhasi kototin, seperti sarang burung untuk masjid. Bukan berapa besar yang kamu berikan untuk masjid,
Tapi yang dilihat adalah adakah yang kamu berikan untuk masjid. Nah itu sesuai dengan kemampuan yang kamu punya. Sebesar sarang burung pun itu mubalaghah untuk kecil itu. Sebesar sarang burung pun atau bahkan lebih kecil dari sarang burung, maka Allah akan buatkan baginya rumah di surga karena dia punya usaha untuk membangun rumah Allah. Nyumbang cuma 5.000 untuk pembangunan, dapatlah 1,5 bata. Karena bata itu 3.000 satu kan, nyumbang dia 5.000, dapatlah 1,5 bata. Itu sudah lebih besar pada sarang burung itu. Kalau 1,5 bata itu sudah bisa burung 2 ekor buat sarang di situ. Sarang burung yang paling kecil burung apa? Enggak. Burung pipit lumayan besar sarangnya, tebal, berlapis-lapis. Burung apa? Hah? Apa? Walet. Itu kan sarangnya, itu air liurnya. Burung apalah, orang kampung bilang barabah. Ini kan segenggam nih, halus tipis, antum itu. Burung pipit besar, berlapis-lapis, sehingga kita nggak tahu ada anak nggak ada dalam. Jatuh pun aman dia, anak-anaknya. Nah, waktu nyabit padi, nampaklah sarang burung tuh rendah sekali. Yang burung saya bilang tuh, tas, awas, mandi sore tangkap. Selesai mandi sore tangkap. Udah lama mau dapat burung, nggak pernah dapat. Yang kecil-kecil aja dapat. Saya kasih makan mati dia, saya kasih makan mati dia, saya suapin mati dia, nggak pernah hidup. Dapatlah ini dalamnya, bawa ke rumah, senang hati dia. Oh, terbang dia di tangan. Terbang dia. Oh, sesak nafas saya, nggak jadi bahagia. Nah, jadi kecil sekali sarangnya, kecil sekali. Sebesar apa ya? Nah itu 1 bata, 2 bata, apalagi sampai 1 sak semen dia nyumbang, apalagi sampai 1 kotak keramik. Maka Allah sudah berikan kepadanya 1 rumah di surga. Maka mestilah disumbisi sumbangan itu. 2.000 nggak ada masalah. Dan sampai 2.000 pun nggak mau. Akhirnya nggak boleh sholat di masjid. Kadang-kadang ngisi 2.000 nggak mau. Babu tasyidil masajid. Bab penambahan masjid. Wa bil hadatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ayyub an Abi Kilabah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta yatabaha, sampai berbangga-bangga an-nasu fil masajidi, oleh manusia tentang masjid. Tasyidil masajid artinya adalah memegahkan masjid-masjid. Jadi kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang berbangga-bangga itu dalam bangunan masjid. Berbangga-bangga dalam membangun masjid.
Coba lihat masjid si fulan, Masya Allah tuh arsiteknya bagus, keramiknya bukan keramik, granat. Bagus kayu-kayunya, ya Allah, bagus sekali. Mimbarnya dari jati mahal, plafonnya mahal, lampunya mahal, keran wuduknya mahal. Jadi yang dibanggakan itu adalah bangunan. Karpetnya Masya Allah, kawan. Kita masuk ke masjid itu sampai ke lutut bulu karpetnya. Mana mau sholatnya itu? Tebal karpetnya sampai ke lutut. Pernah sampai lutut jadinya. Biasa kan sampai mata kaki itu udah dalam kan. Nah ini sampai ke lutut. AC-nya dingin. Nah, jadi yatabaha fil masajid, tempatnya strategis. Lapangan parkir luas. Di bawah ada kantin, mau makan apa saja. Yatabaha. Itu sudah tanda kiamat itu. Sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Ketika yang dibanggakan lagi, yang dibanggakan bukan amal masjid, tapi yang dibanggakan adalah bangunan-bangunan masjid. Nah, masjid termahal kampung saya 700 triliun. Kamu bangga deh itu. Contohnya ya nggak ada. Dia cerita contoh membangga-banggakan masjid. Jangan lupa ya, kalau ke pesisir mesti singgah di Masjid Terapung ya. Itu ikon pesisir itu. Kalau nggak singgah rugi. Itu ya tabaha. Hadis. Wabila kada sana Jubair bin Mughallith, kalau ada sana Abdul Karim bin Abdurrahman Al-Bajli an Laithin an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arakum, aku beritahukan kepada kalian. Arakum, aku berpandangan kepada kalian. Aku beranggapan terhadap kalian. Aku beranggapan kepada kalian. Satu syarifu. Nah, kalian akan menghiasi. Naam. Masajidakum, masjid-masjid kalian. Ba'di, setelah aku meninggal. Kama syarafatil Yahudu, sebagaimana membangun mega oleh Yahudi. Kana isaha, tempat ibadahnya. Wa kama syarafatin Nasara, dan sebagaimana membangun mega oleh Yahudi, oleh Nasrani. Biya'aha, gerejanya. Nah, jadi pandangan Nabi kepada sahabat, prediksi yang dipastikan terjadi, bukan sahabat yang dimaksudkan, tapi setelah meninggal Nabi, itu kalian akan menghiasi, akan mendandan, akan memegahkan masjid-masjid kalian. Sebagai Yahudi, sebagai Nasrani juga menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Menghiasi tempat-tempat ibadah mereka, sehingga orang masuk dalam masjid hilang konsentrasinya, hilang khusyuknya, tapi fokus kepada hiasan-hiasan yang ada di dalam. Wabila kada sana Jubair bin Mughallith kada sana Abdul Karim bin Abdurrahman an Abi Isa an Amri bin Maimun an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa'a, tidaklah jelek amalan qaumin qattun, satu kaum sama sekali.
illa zakhrafu masajidahum, kecuali menghiasi dengan emas masjid-masjid mereka. Zakhrafu, nah, dia menghiasi masjid mereka dengan emas. Itu sudah diprediksi oleh Rasul. Dihiasi dengan emas. Kubahnya dilapisi dengan emas. Masjid kubah emas. Kemudian senangnya seseorang dengan cat masjid, hiasan-hiasan masjid itu yang beremas, yang bentuk emas. Dindingnya, hiasan lampunya, kemudian semua perabotannya. Masjid Madinah lah. Tapi Makkah kita lihat nggak nampak keindahan itu. Nggak nampak. Mana nampak Ka'bah, ruangan terbuka. Bagian-bagian belakang nanti nampak. Itu kan nggak terlalu terlihat. Tapi kalau Madinah jelas. Apalagi di masjid asal Nabi. Tapi ruhani amal itu telah melenyapkan kita dengan ingatan kita kepada kemewahan itu. Lenyap gitu, seolah-olah nggak ingat. Iya kayaknya ya, ya kan? Iya kayaknya, gitu aja. Tapi kalau masjid-masjid yang nggak ada, bukan masjid Madinah atau masjid Makkah, maka yang lengket di benak kita adalah bangunannya. Nah, jadi tidak akan rusak amalan satu kaum sampai mereka sudah sampai kepada satu tahap mereka mendandanin masjidnya dengan perhiasan emas. Itu sudah terlalu berlebihan dalam fasilitas yang kadang-kala tidak terlalu penting. Bayangkan lampunya. Nah, itu apalah lampunya terlalu mahal. Lampu. Kipasnya tidak juga kipas sembarangan. Satu kejadian kipas jatuh ketika khutbah Jumat. Kipas baling-baling itu. Itu juga tidak nyaman. Kita salat di barisan terdepan. Lihat keramiknya, dinding depannya dikasih keramik. Tapi udah mulai renggang. Ya, kalau saya sujud yang keramik jatuh ntar. Enggak juga. Jadi mau dipilih, mau di keramik apa di karpet? Hah? Dinding di keramik atau di cat? Sampai dinding di keramik semuanya. Kalau keramik itu dibiarkan saja tanpa dicat, alhamdulillah, itu penghemat biaya juga maksudnya itu. Tapi kalau dihitung-hitung di keramik dinding, tinggal tidak perlu cat, itu hemat. Tidak termasuk mubazir. Karena dicat sekian kali, berapa biayanya, berapa waktunya, berapa tersita sholatnya. Tapi yang anehnya sudah di keramik dindingnya, pas itu dicat lagi. Nah, dindingnya dari keramik, lepas keramik dicat lagi lepas tu. Karena dia nggak betah lagi lihat warna keramiknya. Dah bosan. Nah, itulah yang terjadi. Renovasi, direnovasi. Bikin lagi menara lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Sementara di sekitar masjid ada umat Islam yang nggak makan, anak yatim yang terlantar dan sebagainya. Itu menunjukkan rusaknya amal. Nah, rusaknya amal. Fokusnya hanya kepada masjid. Jadi orang-orang yang dermawan, yang punya uang, yang kepikir di benak dia, saya mau ibadah untuk orang tua saya, untuk saya bangun masjid. Itu yang ada di benaknya. Nah, kalau sekaya begini, kalau bangun masjid nggak dapat nama, itu
Enggak bagus juga. Masa asalan bangun masjid? Nah, untuk Allah ini ngomongin aja itu. Nabi udah bilang kok, apabila sudah menandanin masjid semewah-mewahnya, itu menunjukkan amal sudah mulai rusak. Nah, jadi sebelum kamu bangun masjid, jalan di kampung itu dulu. Masuk di kampung itu dulu. Dah berapa masjid ada di situ? Berapa kapasitas jamaahnya? Penuh? Kurang? Kalau masih kurang nggak usah dibangun. Kalau fasilitasnya kurang, lengkapi fasilitas yang ada. Cari yang lain bangunan yang penting. Uang itu digunakan untuk santunan anak yatim, pendanaan orang-orang miskin. Daripada bangun masjid semewahnya yang tidak dipakai juga, hanya simbol kebanggaan. Mendingan kamu kumpulkan 100 orang miskin, kamu kasih modal dia untuk usaha. Nah, besar pahalanya. Nah, itu untuk orang yang kaya yang niat bangun masjid. Babun aina yajuzu bina'ul masajid. Bab di mana boleh membangun masjid. Wabil qala sana Ali bin Muhammad qala sana Waqi' an Hamad bin Salamah an Abi Tayyah ad-Dubai an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana mawdi'u masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Najjar. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, kana mawdi'u masjid adalah tempat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bani Najjar, itu adalah milik Bani Najjar. Wa kana fihi nakhlun, dan adalah pada tanah itu pohon kurma. Wa maqabiru lil musyrikin, dan kuburan bagi orang-orang musyrik. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saminuni bihi, tetapkanlah harga untukku dengannya tanah. Qalu, mereka berkata Bani Najjar, la na'khudhu lahu samanan abada. Samanan abada, kami tidak akan ambil baginya tanah samanan harga abadan selama-lamanya. Wala, berkata Sayyidina Anas, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabnihi, membangunnya masjid. Wahum yunawilu nahu, padahal mereka Bani Najjar memberikannya kepadanya Nabi, membantu kepadanya Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, yaqulu, bersabda ya Nabi, ala innal Aisyah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan sebenarnya, Aisyul akhirah, adalah kehidupan akhirat. Faghfir li ansari, ya Allah ampunilah bagi kaum Ansar, wal muhajirah, dan orang muhajirin. Qala, berkatalah Sayyidina Anas, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat, qabala an yabniya, sebelum bahwa membangun al-masjidah, masjid haitu adrakathu salatu, di mana mendapati akan Nabi oleh salat. Nah, jadi di mana boleh bangun masjid? Jawabannya
Pertama kita lihat Masjid Madinah yang dibangun oleh Nabi SAW, itu tanah milik Bani Najjar. Di tanah itu ada pohon kurma, di tanah itu ada perkuburan orang-orang musyrik. Lalu Nabi membangun di tanah itu dengan cara membeli. Saminuni, tentukan oleh kalian harganya untuk aku. Orang yang tahu amalan akhirat, mereka katakan la na'khudhu, kami enggak akan ambil harga untuk selamanya. Maka sebanyak apa orang yang sholat di Masjid Madinah, pahalanya tercurah sampai hari ini kepada suku Bani Najjar. Nah, suku Bani Najjar. Dan itu tidak perlu surat perjanjian wakaf. Dan tidak ada Bani Najjar menuntut kepada umat Islam untuk dikembalikan tanah Masjid Madinah kepadanya, karena sudah diberikan pada Rasulullah SAW. Hari ini yang berlaku di tempat kita adalah ketika sebuah tanah diberikan oleh seseorang kepada pondok pesantren, kepada masjid, musola dan sebagainya, ketika meninggal yang memberikan, anak cucunya menuntut, itu tanah kami, mana surat wakafnya. Kami enggak butuh lagi dengan amalan itu. Tapi sampai hari ini Bani Najjar enggak pernah nuntut. Kalau tuntut berapa nilainya itu? Berapapun nilai yang dituntut oleh Bani Najjar, umat Islam sedunia akan iuran membayarnya. Itu Masjid Madinah itu. Tapi Bani Najjar tahu pahala, enggak mau. La na'khudhu lahu thamanan abada, sampai kapanpun kami enggak ambil upah, enggak ambil nilai pada tanah itu. Akhirnya Nabi bangun, Bani Najjar ikut membantu. Ketika membangun, Nabi mengatakan, ketahuilah kehidupan sesungguhnya kehidupan akhirat, ampunilah muhajirin dan ansar, ansar dan muhajirin. Itu senandung ketika gotong royong. Ala innal aisha aisul akhirah, faghfir li ansari wal muhajirah. Biasa. Orang bernyanyi-nyanyi sambil bekerja, itu memang tabiat manusiawi, tapi mesti dibetulkan nyanyinya. Ya tukang, nyanyi dia kan? Kalau nggak pandai nyanyi, ngidupin nyanyi dia. Nah, dia masjid atau gotong royong, nasyid, nasyid enggak dangdut. Pokoknya kalau waktu bekerja itu memang itu nasyid, itu syair-syair itu yang menyemangat bekerja. Maka enggak ada salahnya kalau sekiranya setiap ada acara gotong royong, acara bersama ini dan sebagainya, diiringi dengan senandung dan nasyid, itu sunnah itu. Kan bid'ah. Nah, apalagi kalau tim aslinya kan. Nah, kita nyembelih korban. Nah, itu bikinin panggung. Itu tim nasyid yang menghibur kita masak dari pagi sampai ke sore. Kebubui mulutnya. Kan nggak mungkin. Nah, karena nggak mungkin kita pakailah kaset. Kemudian Nabi SAW sebelum masjid dibangun, Nabi sholat di mana saja azan, di mana saja waktu sholat tiba, sebelum masjid ada. Tapi pembahasan ini perlu kita lengkapi kembali. Kita cari lagi hadisnya, yaitu kuburan musyrik yang ada di situ Nabi biarkankah atau Nabi bongkar? Nah, dibiarkan atau dibongkar? Kalau sekiranya tidak dibongkar, nah itu dalil yang kuat untuk membantah pendapat orang yang enggak mau sholat di dalam masjid, di depannya ada kuburan. Kalau sekiranya enggak dibongkar nih, kita kan belum pasti. Sebetulnya udah kebaca tapi lupa. Nah,
Kalau sekiranya ada hadis yang mengatakan kubur orang musyrik itu tidak dibongkar oleh Rasul, itu menjadikan dalil yang jelas bahasanya solat di masjid yang di depannya kuburan nggak ada masalah. Ini di masjid yang di atasnya, di dalamnya, di bawahnya ada kubur. Pernah antum solat di masjid yang dalamnya ada kubur? Hah? Pernah? Di mana dah? Bid'ah enggak dah? Lebih khusyuk kan? Ya kan? Lebih khusyuk tentunya. Nah, lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah, lebih tawajuh, lebih istimai, cepat tidurnya, kemudian enggak ngobrol, enggak keluyuran, gitu. Lebih tepat itu, Pak. Di hibahnya itu lebih kuat gitu. Begitu. Tanyalah sama orang pengalaman. Naam, wa bil qadasana Muhammad bin Yahya qadasana Abu Hammam ad-Dallal qadasana Sa'id bin Sa'ibi an Muhammad bin Abdullah bin Iyad an Utsman Abil As radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan Sayyidina Utsman an ayyaj'ala, bahwa membikin masjidat Taifah, masjid Taif, haitsu kana tawiyatuhum, adalah patung-patung mereka. Haitsu kana, di mana adalah dulu, di mana adalah dulu patung-patung mereka. Naam. Jadi masjid itu tempatnya, asal usul awal mula tempatnya enggak mesti tempat suci, enggak mesti tempat bagus, tapi yang penting halal tanahnya didapatkan. Nah, maka di Inggris atau di Eropa, maka untuk izin membangunkan masjid itu susah, dapat izin. Maka yang cara mudah bangun masjid adalah membeli gereja untuk jadi masjid. Nah, apa hukumnya membeli gereja lalu kita sulap jadi masjid? Ini jelas ada. Jelas sekali dalilnya. Rasul perintahkan kepada masyarakat Taif bikin masjid di mana kalian menyembah patung kemarin. Tapi hancurkan patungnya. Nah, di sana ada bikin masjid. Nah, jadi kalau sekiranya di masyarakat misalnya ada tempat-tempat yang dulu mereka gunakan tempat maksiat, di situ didirikan masjid, itu suatu perkara yang bagus. Jangan. Yang di sini ini kandang kambing kemarin nih. Kan kita mau bangun. Kan kita mau sholat kayak kandang kambing. Dan di sini ini tempat judi biliar. Pokoknya di mana tempat maksiat, situ buat masjid. Nah, supaya orang buat maksiat yang kemarin dia pergi merantau setahun, pulang kampung di benaknya apa? Masjid? Maksiat. Nanti pulang kampung saya. Teragak membiliar judi sama kawan-kawan. Pergilah di situ. Kok masih sini? Solat di sini. Solat di sini. Dan lagi pula tempat tersebut pergi hantunya, pergi jinnya, pergi setan penggodanya, hilang, mencari tempat-tempat yang lain. Nah, jadi di mana dibangun masjid? Jawabannya adalah di tempat di mana di situ maksiat, itu pun enggak ada masalah. Wa bil qadasana Muhammad bin Yahya qadasana Amr bin Utsman qadasana Musa bin Ayun qadasana Muhammad bin Isa an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa su'il, ada najis
Kata Nabi, kalau disiram berkali-kali nggak ada masalah salat di situ. Berarti di tempat najis. Hadis nomor 3 ini berbicara di tempat najis. Jadi membangun masjid di tempat yang dulunya tempat pembuangan najis nggak ada masalah. Hadis nomor 2, di tempat di mana sana nggak ada najis. Artinya yang ada di sana adalah kesesatan akidah, penyembahan berhala, juga nggak ada masalah. Hadis sebelumnya adalah perkebunan, juga tidak ada masalah. Perkebunan berarti tempat yang bersih. Penyembahan berhala berarti najis akidahnya, bernajis lantainya, itu bernajis ainnya, fisiknya. 3 hal tersebut telah mewakili tidak ada masalah untuk pembangunan masjid. Babul mawadi'in lati tukrahu fiha shalah. Bab tempat yang dimakruhkan padanya tempat untuk salat. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Sufyan an Amr bin Yahya an abihi wa Muhammad bin Salamah an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardu kulluha, tanah semuanya tanah, masjidun ilal maqbarata, itu hanya masjid kecuali perkuburan, wal hammam, dan tempat bilas mandi, kolam renang. Tempat membilas Ya, kolam renang. Jadi kolam renang itu dibilas. Setelah saya mandi dari kolam renang. Ini tempat bilas siapa? Setelah berenang lah. Setelah berenang. Tempat bilas setelah berenang. Jadi bumi seluruhnya masjid. Arti bumi seluruhnya masjid, bagian bumi mana saja boleh solat. Itu mana masjid. Bagian bumi mana saja boleh solat. Kecuali pekuburan, makruh solat di kubur. Dan hammam. Nah, di kamar mandi. Kolam renang makruh nggak salah? Tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Karena kemungkinan bernajisnya nggak ada. Kalau kamar mandi ya, kalau pekuburan iya. Tapi kalau kolam renang kemungkinan bernajisnya nggak ada. Kemungkinan masuk najis banyak, tapi kemungkinan bernajis itu jarang. Karena setiap orang keluar masuk itu pasti suci dia. Karena airnya sekian pula. Nah, wabil qadasana Muhammad bin Ibrahim Ad-Dimashqi qala hasana Abdullah bin Yazid an Yahya bin Ayyub an Zaid bin Jabira an Dawud bin al-Husain an Nafi an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli, bahwa dikerjakan ayyusalla, bahwa dikerjakan salat fi sab'i mawatina, pada 7 tempat, fil masbalati, pada tempat pembuangan sampah, wal majzarah, dan tempat penyembelihan, wal makbarah, dan pekuburan, wa qari'atit tariqi, dan tengah jalan, wal hammam, dan tempat bilas mandi, wa ma'asitinil ibil, dan kandang unta, wa fawqal Ka'bah, dan di atas Ka'bah. Ada 7 tempat yang dilarang oleh Nabi untuk salat di pembuangan sampah. Kemungkinan najisnya besar. Tempat penyembelihan pasti bernajis. Pekuburan ada kemungkinan bernajis karena digali lagi.
tengah jalan mengganggu orang. Hammam ada kemungkinan bernajis. Tempat kandang onta itu pasti kemungkinan dia terganggu. Kemudian di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah itu melebihi kiblat yang walaupun hukumnya sah, yang penting tepat dia menghadap tu dinding Ka'bahnya ditinggikan 2/3 hasta. Itu sah hukumnya. Tapi makruh. Naam. Wa bil qadasana Ali ibn Daud wa Muhammad ibn Abil Husain qala anba'ana Abu Salih qala haddatsani Laitsu qala haddatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'u mawatina, ada 7 tempat, la tajuzu fiha salatu, yang tidak boleh padanya tempat, padanya solat, Akan solat, oleh solat. Zahiru baitillah, di atas Ka'bah, wal maqbarah, pekuburan, wal mazbalah, tempat pembuangan sampah, wal majzarah, tempat penyembelihan, wal hammam, tempat bilas mandi, wa atanul ibil, kandang kambing, kandang unta, wa mahajjatut tariq, dan di tengah jalan. Nah, tengah jalan. Kalau salat di jalan boleh enggak? Syarif? Ya. Kalau salat di jalan boleh? Di jalan. Ya. Dan Enggak boleh. Ismail boleh? Enggak boleh. Boleh? Salat Id boleh di jalan. Boleh salat di jalan? Boleh? Yang enggak boleh di mana? Tengah jalan, di jalan? Di jalan? Ketika kawan pulang dari pondok, tamu, mana antar salat di jalan? Boleh kan? Hah? Dia bilang begitu. Di mana antar salat? Antar salat di jalan. Boleh berarti itu. Nggak ada masalah salat di jalan. Yang nggak boleh di tengah jalan. Pernah antum bilang salat di jalan? Nah, tuh. Di mana salatnya? Di masjid. Kamu boleh berarti. Yang nggak boleh itu di tengah-tengah. Bikin macet panjang. Ada supir truk ngamuk, dindas saja dia. Pas pula tu sujud, patah lehernya. Nah, pertama mengganggu orang. Jalan yang dimasukkan di sini hanya jangan dipikir jalan raya, tapi jalan dimasukkan juga solat di depan pintu masjid di mana orang lalu lalang situ. Solat ba'diyah di belakang musola itu aula, pasti tikungan dekat. Itu jalan namanya itu. Khair. Wa bili qala haddatsana babu ma yukrahu fil masajid. Bab sesuatu yang dimakruhkan dalam masjid. Nah, sesuatu yang dimakruhkan dalam masjid jangan dilakukan di dalam masjid, hukumnya makruh. Wa bil qadasana Yahya bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Himsi qala hadatsana Muhammad bin Himyar qala hadatsana Zaid bin Jabirah al-Ansari
an Dawud ibn al-Husain an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khisalun la tanbaghi fil masjidi beberapa hal yang tidak layak dalam masjid. La yattakhadu, tidak boleh dijadikan yang masjid tariqan, tempat perlintasan. Itu jelas tuh. Kalau keluar 4 bulan mesti tahu dia. Yang 40 hari aja tahu. Kemudian wala yushharu fihi silahun, dan tidak boleh dihunuskan padanya masjid pedang, pedang. Senjata, jangan pedang. Senjata. Nah, termasuk pistol. Pak polisi yang bawa pistol dalam masjid dibuka dulu, taruh di depan solat, dan dipasang di pinggang. Ketika bapak ruku, moncong pistolnya ke dahi orang belakang, terancam nyawa dia. Apa pikiran dia itu? Dia bukan ingat Allah lagi, dia lihat itu moncong senapan, moncong pistol. Kalau lah dikekang tadi itu, pak polisinya buru kejar pencuri, ada kekang pelatoknya, dan bukan ada azan masuk ke dalam sholat. Pas sedang sholat, Allahu Akbar, tertarik dikit, sahid dia. Itu yang ada di benak orang yang ada di belakang itu. Jadi menghilangkan konsentrasi sholat. Nabi melarang menghunuskan pedang, senjata dalam masjid. Maka senjata apa saja itu jangan bikin suasananya, posisinya orang khawatir kena daripada senjata tersebut. Wala yunbadu fihi biqausin, dan tidak boleh dikekang padanya masjid dengan panah. Panah nggak boleh dikekang dalam masjid. Wala yunsharu fihi nablun, dan tidak boleh dibuka padanya masjid anak panah. Ya, dibuka maksudnya dihamburkan. Terus wala yumarru fihi bilahmin ni'in, dan tidak boleh dibawa padanya masjid dengan daging mentah, karena itu pengaruh kepada bau busuk. Bau busuk, bau anyir. Jadi tidak boleh membawa bau-bauan yang tidak sedap ke dalam masjid. Sudah makan durian, gosok gigi dulu, kemudian hilangkan sendawanya dulu. Ini kan musim durian. Dan sholat dia bersendawa. Cium orang lain. Sampai pula makan durian. Termasuk bau asap rokok. Di sebelum masuk masjid itu gosok gigi yang masih merokok. Rokok koknya makruh, terserah anda lah mau makruh mau halal. Yang penting masuk masjid jangan bau rokok. Itu yang penting, yang disepakati oleh ulama. Terus wala yuqrabu fihi haddun, dan tidak boleh dilaksanakan padanya masjid hukum had. Ya. Wala yuqtassu fihi min ahadin, dan tidak boleh dilaksanakan qisas padanya masjid min ahadin, dari seorang pun. Wala yattakhadhu suqan, dan tidak boleh dijadikan masjid pasar. Jadi masjid itu tidak boleh jadi pasar, nggak boleh promosi di situ, nggak boleh jualan. Promosi hari ini kan bermacam-macam cara. Bisa saja dengan poster. Maka pemberian daripada sebuah perusahaan yang dibagikan jam dinding misalnya, yang dibagikan kalender,
Tapi di situ ada promosi, maka hukumnya terlarang. Makruh maksudnya. Dinding merek toko ame punya kita. Orang lihat toko ame punya kita, mantap juga ini. Kayaknya agamis nih orang, nyumbang jam dinding untuk masjid. Saya kan mau beli di tempat itulah. Kalender optikal, itu biasa itu. Merek kacamata, kemudian kalender obat ayam, kemudian kalender minimarket, kalender caleg juga masuk situ. Nggak boleh. Apalagi bank. Maka sikap antum bagus. Dapat kalender caleg, ambil kalendernya aja. Nah, potong. Nah, ambil kalendernya aja, kasih bingkai lagi, gantung. Nah, iklannya dibuang. Nah, itu semestinya yang dilakukan di masjid. Maka di masjid, bagi pengurus masjid, karena anda adalah mengurus rumah Allah. Rumah Allah itu bukan rumah tempat di mana anda memasarkan dunia, tapi membesarkan Allah. Maka jangan sampai aksesorisnya sumbangan dari perusahaan-perusahaan, daripada toko-toko, lalu di sana dia sedang menumpang promosi. Kan nggak boleh. Apalagi langsung jualan. Nah, pakai cincin kaki 5 kanan 5 kiri. Ini dia zikir. Tangkawan. Bagus tuh yang di kanan. Yang mana nih? Yang ditunjuk yang di jari tengah. Jari tengah. Mau boleh 30K. 30K, 70K, 100K. Itu jual beli maksudnya, sama hukum. Terus baju. Nah, baju kampanye itu promosi barang aja nggak boleh, apa boleh promosi orang. Pakai baju kaos, 2 white coffee. Baca sedang sholat. Nah, itu termasuk berjual beli namanya. Naam, wa bili qal hadatsana Abdullah ibn Sa'id al-Kindi qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Ibni Ajlan an Amri ibn Su'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Sayyidina Umar bin Syu'aib radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari kakeknya, qala yang berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wal ibtiya' dari menjual dan membeli, wa an tanashudil asy'ari fil masajidi, dan saling mensenandungkan syair di dalam masjid. Mensenandungkan syair dalam masjid, bernyanyi-nyanyi dalam masjid. Itu nggak boleh. Nanti menyediakan MP3 nasyid di masjid nggak boleh. Kalau di pondok boleh, masjid nggak boleh. Nah, wabila hadatsana Ahmad bin Yusuf As-Sulami qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Haris bin Ibnu Nabahan qala hadatsana Utsbah bin Yaqzan an Abi Sa'idin an Makhul an Sina Wasila ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sina Wasila bin Asqa' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannibu masajidakum." Jauhkanlah masajidana. Masajid. Dakum situ. Okey, beda riwayat kita. Jauhkanlah masjid-masjid kalian,
sibyanakum, akan anak-anak kalian, wa majaninakum, dan orang gila-gila kalian, wa syiraakum, dan Orang gila-gila kalian. Hah? Ya. dan orang-orang gila kalian. Orang gila kalian. Nah, Wa syiraakum, dan orang jahat kalian. Wa bai'akum, orang-orang jahat di antara kalian, jangan orang-orang jahat kalian. dan orang-orang jahat di antara kalian. Wa bai'akum, dan jual beli di antara kalian. Wa khusumatikum, dan pertengkaran di antara kalian. Wa raf'a aswatikum, dan mengeraskan suara di antara kalian. Wa iqamata hududikum, dan pelaksanaan had di antara kalian. Wa salla suyufikum, dan menghuluskan pedang di antara kalian. Fattakhidu ala abwabiha, dan letakkanlah di atas pintu-pintu masjid matahira, tempat persediaan air suci. Wa jammiruha fil juma'i, asafilah akannya masjid pada hari Jumat. Nah, Janibu masajinakum sibyanakum, jauhi masjid kalian dari anak-anak kalian. Tapi dalam waktu yang sama Rasulullah SAW membawa anak bayi, anak dan masjid. Lalu bagaimana cara mengkombinasikan pemahaman hadis ini? Boleh membawa anak-anak ke masjid selama anak-anak itu dalam jangkauan orang tuanya, tidak mengganggu. Nanti dia ketika kita sholat dia berjalan depan shaf. Nah, alhamdulillah kalau dia jalan santai saja. Ini tidak disentuh semua bapak-bapak yang berdiri itu. Ya kan? Nah, anak tuh sentuh dia. Untuk bayangkan anak-anak berapa tingginya? Hah? Alhamdulillah kalau dia sentuh dari belakang, kalau di depan, Masya Allah, terjatuh pula dia di situ. Ada, kita sedang sholat, nah bukan kita, orang itu masuk anak bayi dalam sarungnya. Nah, jadi ketika dia duduk, tidak apa-apa. Kadang dia sedang sholat, dia naik di atas mimbar. Nah, untuk tahu mimbar itu ada apa di situ? Ada tongkat, ada mic, dia pegang satu persatu. Oh, dia nggak jatuh, atau dia jatuhkan benda. Kalau dia jatuhkan benda, bisa merusak benda itu, bisa-bisa mengenai orang lain. Jadi pokoknya kalau ada anak-anak dalam masjid itu, walaupun dia tidak bersuara, itu akan mengganggu konsentrasi sholat. Nabi bawa anak ke masjid, memang Nabi gendong sedang sholat. Bapak-bapak boleh bawa anak ke masjid, tapi gendong, kan di belakang tuh. Jadi jangan ke depan punggungnya sama punggung bapaknya digandengkan. Nah, kita sujud lihat dia loteng nih. Artinya dibawa kontrol, itu maksudnya. Khair, itu maksud masajidana sibya masajinakum sibyanakum. Kalau dalam kendali kalian enggak ada masalah. Kemudian majaninakum, orang gila di antara kalian, itu jangan dibawa dalam masjid. Kemudian orang jahat masuk masjid, sirar, apa yang terjadi? Kotak infak hilang. Diopor kotak infak di belakang, yang 4 sampai ke depan, 1 pindah ke kanan. Banyak. Maka ada di masjid-masjid kotak infak tu enggak ada.
Yang ada adalah orang berjalan, tak sumbangan. Kenapa? Karena kalau nggak berjalan, kata empatnya berjalan sendiri. Siror ada di situ, siror. Kemudian jangan jual beli, jangan bertengkar. Kadang-kala masjid jadikan tempat musyawarah, organisasi. Jadi pertengkaran di situ. Masjid jadikan tempat pemilihan umum untuk RT RW. Terjadi pertengkaran di situ. Masjid jadikan tempat penghitungan suara. Masjid jadikan tempat TPS. Bising. Itu perkara yang mengganggu dan merusak kehormatan masjid. Raf'a aswatikum. Kemudian melaksanakan hukum had, menghunuskan pedang. Kemudian supaya masjid itu lebih nyaman, siapkan di pintu-pintunya alat pensucian. Apa itu maksudnya? Alat cuci kaki. Cuci kaki Anda sebelum masuk masjid. Itu ada air. Nah. Maka lebih bagusnya adalah kalau sekiranya tangga tempat orang naik masjid itu ada air mengalir situ, tangga itu ngalir terus ya. Nah. Jangan pula bikin bak kecil situ. Nah, jadi bersih memang, tapi najis. Itu nggak tepat itu. Maka ide yang paling tepat kalau di depan tangga masjid itu bikin kolam besar. Nah, itu tepat. Nah, kolam besarnya di lantai. Yang kira-kira kalau dia masuk ke kolam itu hanya terbenam sampai mata kakinya. Tapi kalau ke bawahnya dalam. Nah, itu ide rencana. Jadi sekeliling masjid itu kolam. Masukkan ikan koi, ikan gurami yang besar, ikan nila. Jadi setiap pintu masjid itu, tuh dikasih lantai besi. Jadi setiap orang masuk mesti ke kolam tuh dia. Terbenamlah kakinya dengan air sampai mata kaki. Airnya dalam ke bawah. Itu kalau kita punya tempat dan punya air banyak. Nah, ada yang punya ide supaya masjid itu bersih, tapi idenya nggak tepat. Hanya bikin kolam 1 jengkal, lebar selebar 1 hasta 50 cm, kemudian di sini 2 meter, sejengkal. Orang masuk itu bersih kakinya. Bersih kakinya tapi najis. Nah, siapkan di pintu-pintu masjid matohir, tempat cuci kaki. Nah, kalau kami Islam mengajarkan setiap masuk masjid ada penyediaan tempat cuci kaki. Kalau kakinya saja dicuci, tangannya, nanti masjid kami bebas virus. Bebas virus. Wajamiruha fil Jumat. Asapi dengan asap kayu gaharu pada setiap Jumat. Sangat kita sayangkan kalau ada masjid untuk pelaksanaan Jumatnya tidak terlalu bersemangat. Tidak ada kayak Jumatan gitu. Kita lihat di daerah-daerah, khususnya di daerah mana saya lihat, itu sebelum Jumat itu memang diservis semuanya. Mimbar dilap dengan kain lembab, mimbar jati itu lap semua. Tongkat dibersihkan, karpet rapi gulung. Pada hari Jumat itu musim gulung karpet, disapu lantai semuanya, dibentangkan lagi. Setiap hari Jumat gulung karpet. Yang pada hari biasa tuh karpet dibentangkan terus, memang disapu-sapu saja. Tapi kalau hari Jumat gulung semuanya, sapu lantainya. Pertama di Batam hari itu dia sedot dulu debu karpet, selesai itu dia gulung, lepas itu dia sapu debu-debu yang ada di dalam keramik, dibentangkan lagi. Mimbar dilap. Ini kadang-kadang kita naik mimbar
tak pegang tongkatnya. Lihat lantai tempat duduknya, debu. Lihat sebelah sini, ada Quran. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Nah, dulu, Masya Allah, ada satu tempat saya lihat, tu kabel mic tu kayak cacing gilo dia, gulung-gulung di situ. Di mihrab tu, gulung-gulung, puntal-puntal. Mic imam, mic khatib, mic ini, terpuntal enggak jelas. Gulung-gulung saja. Di mana keindahannya? Kerapiannya di mana? Nggak ada kerapian. Jadi kalau Jumat itu tuh dirapikan, masuk orang tu wangi, sehingga orang nyaman di masjid. Allah, semangat ibadahnya tinggi, parfum. Jangan pula pakai parfum alkohol. Nah, itu sekarang dah ada juga orang buat begitu. Parfum Stella tu, sepanjang masjid jalan deh. Sampai dua. Nah, masuk memang wangi, tapi najis. Hah? Pewangi laundry mana? Pewangi laundry. Pewangi laundry ada alkohol nggak? Nggak tahu, subhat. Kalau tahu najis. Kalau tahu nggak ada, halal. Itu aja hukumnya. Nah, tapi kalau alkohol di udara masjid, itu makruh hukumnya, nggak haram. Kenapa? Karena dia sampai ke bawah, nggak sampai ainnya ke bawah. Ada di dinding tuh, ada alat semprotnya, ya keluar dia kan, sampai di bawah hilang dia. Itu kalaupun taruh tinggi di atas. Tapi kalau taruh rendah, ada embunnya kena kita, najis juga. Jadi perlu dipastikan pewangi bangunan masjid itu suci. Nah, jangan sampai najis. Khair. Babun naumi fil masjidi, bab tidur di masjid. Nah, ini perlu diperhatikan. Boleh nggak tidur di masjid? Yang tentang dari bilang tidak boleh menghunuskan pedangnya. Bagaimana yang kita dengar Nabi latihan perang dalam itu waktunya. Waktunya latihan nggak ada masalah. Kalau udah waktu latihan, kira-kira ada orang nggak dekat-dekat di situ? Nggak ada. Ada orang salat? Nggak bakalan Nabi izinkan sedang salat ada orang latihan. Mau komat nih, latihan dulu ya. Berarti kalau ada bahasa latihan, itu maknanya adalah masjid pada waktu itu digunakan di saat orang tidak ada sholat. Artinya aktivitas tidak mengganggu orang beribadah. Sekarang nggak ada masalah. Jam 10 nih latihan silat di masjid, nggak ada masalah. Yang penting pengurusnya mau latihan silat di masjid ya. Yuk. Siapa yang terganggu? Belum ada orang, nggak ada masalah. Jadi dilarang, seperti Sayyidah Aisyah diajak oleh Nabi menonton orang-orang Habasyah bermain lembing. Lembing itu kan tajam, tapi karena masanya, waktunya cocok, ya nggak ada masalah. Babun naumi fil masjid, bab tidur di masjid. Wabil qadasana Isa bin Mansur qadasana Abdullah bin Numair qala ambana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala maqal. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala yang berkata, kunna nanamu fil masjid. Ada kami dulu, kami tidur di masjid ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Pak pengurus buat dilarang tidur di masjid, itu mesti cek lagi ya di sini. Kalau mau cek Sunan Ibnu Majah nomor 251. Nah, kami kata Sayyidina Abdullah bin Umar, itu kami tidur di masjid di zaman Nabi.
Di bahasanya kami kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kami itu siapa? Hah? Siapa? Sahabat-sahabat muda. Kami itu adalah sahabat-sahabat muda. Jadi konsepnya itu sama dengan Minang. Nah, back to surau. Nah, anak muda sebelum menikah tidur di mana? Di surau. Kalau ada yang tidur di rumah, kita tawain. Nak mak. Nah, nak mak lewat. Kalau menti nyusu nak mak. Malu mereka, bukan zaman saya. Zaman saya masih tidur di surau. Ya. Tapi hari ini dilihat di kampung ada yang tidur di surau, cuma nggak bangun subuh. Tujuan tidur di surau itu adalah bukan tidur saja, tapi subuhnya bangun, malamnya mengaji. Itu makna tidur di surau. Jadi di zaman sahabat juga sama, anak muda tidur di masjid. Nah, dilarang tidur di masjid? Enggak dilarang. Nabi tidak pernah melarang tidur di masjid. Kami anak-anak muda tidurnya di masjid di malam hari. Nah, tapi tetap menjaga aturannya. Nah, kalau nggak jaga aturan ya nggak boleh. Dia tidur di masjid, ngopi berserak, makan kerupuk berserak, sampah dibuang sembarangan, tidur di mimbar. Nah, kemana anak ini nih? Kawan-kawan udah bangun semuanya, yang lain udah bangun. Dia pindah tidur ke mihrab, di balik mimbar. Siapa yang carinya? Mimbarnya pas pula mimbar podium tuh, ya kan? Buat kasur dia tidur di situ. Mana cari nih? Ketika bangun subuh baru bangun ya. Kata di situ makhluknya yang sembunyi. Belum subuh itu. Selesai deh dengan bayan situ. Antum di mana subuh? Di aras. Kata di depan subuh tadi. Depan. Kita aja 2 saf di mana? Antum di depan di mana? Dah mimbar tuh. Itu perangai santri kalau purut. Nah, sembunyi dia di mimbar. 6. Jadi dikatakan boleh tidur di masjid bukan berarti toleransi seluas-luasnya boleh tidur di masjid. Bukan berarti kita juga memberikan peluang seluas-luasnya boleh tidur di masjid. Tapi tetap juga ada aturan-aturan yang kita lihat di belakang tadi. Jangan sampai berjual beli, ghibah apalagi dan sebagainya. Bila qadasana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qadasana Hasan bin Musa, qadasana Syaiban bin Abdurrahman an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah ibn Abdurrahman anna Ya'is bin Qais bin Tifah haddatsahu an Abi wa kana min ashabis suffah. Sesungguhnya Ibn Ya'is bin Qais bin Tifah haddatsahu memberikan hadis kepada Abi Salamah kan Abi dari bapaknya, wa kana min ashabi, dan adalah ya Qais bin Tifah min ashabis suffah, dari orang yang tinggal di teras masjid. Qala, berkata Qais bin Tifah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliqu, pergilah kalian. Nah, lalu kami pergi ila baiti, ke rumah Sayyidah Aisyah, wa akalna, dan kami makan, wa syaribna, dan kami minum. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum nimtum hahuna, jika kalian mau kalian boleh tidur di sini. Wa in syi'tum talaqtum,
jika kalian mau, kalian boleh pergi ke masjid. Qala fakulna, berkata Sayyidina Qais bin Tifah, kami berkata, bal nantaliku ilal masjidi, akan tetapi kami pulang ke masjid. Nah, ashabus suffah, jumlah mereka dalam satu generasi bisa mencapai 70 sampai 100 orang. Mereka tidur di masjid. Maka digelar dengan ashabus suffah, penghuni teras masjid di siang hari, kemudian di dalam masjid di malam hari. Jadi salah satu penghuni itu adalah namanya Qais bin Tifah. Jadi beliau bercerita, selesai sholat atau dalam suatu waktu kami diajak Nabi datang ke rumahnya. Pas waktu di rumah Sayyidah Aisyah, kami makan, kami minum. Berarti ini setelah sholat Isya nih. Setelah sholat Isya, ayo dah pulang ke rumah. Ayo datang ke rumah Nabi, terbayang-bayang makan. Nah, makan kami minum, kami makan. Kata Nabi, kalau kalian mau tidur aja di sini. Kalau mau juga mau pulang, pulanglah. Kata mereka, kami mau pulang aja dah ke masjid. Nah, nggak mungkin lah tidur di rumah Nabi. Makan situ juga, tidur situ juga. Rumah Nabi bukan besar, kami banyak. Kami pulang ke masjid untuk tidur. Di mana taunya untuk tidur? Dari mana? Bahasa hadis tadi, in syi'tum nimtum hahuna. Kalau kalian mau bisa tidur di sini. Nah, itu hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah juga. Hadisnya sahih. Nah, babun ayyu masjidin wudi'a awal, manakah masjid yang diletakkan pertama kali? Diletakkan maksudnya? Dibangun. Nah, baca. Kok baca? Saya punya jadwal baca. Wa bil qadasana Ali bin Maimun ar-Raqi qala hadatsana Muhammad bin Ubaidin wa hadatsana Ali bin Muhammadin qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim at-Taimi an abihi an Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awwalu, manakah masjid yang dibangun pertama kali? Qala, maka berkata la Rasulullah, maka bersabdalah Rasulullah, al-masjidul haramu, masjidil haram. Qala, maka berkata Sayyidina Abi Dzar, qultu, aku berkata, tsumma, kemudian apa lagi? Qala, mungkin bersabdalah Rasulullah SAW, kemudian Masjidul Aqsa. Qultu, aku berkata, kum bainahuma, berapa? Kam bainahuma, berapa jarak keduanya? Qala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una aman, 40 tahun. Tsummal ardu laka musallan, bumi bagimu tempat salat. Fasalli haitsuma adarakat kas-salatu, mereka salat, maka salatlah kamu di mana saja. Sesuatu yang mendapati akan kamu akan salat oleh salat. Nah, kam bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Jarak apa itu, Safirullah? Pembuatannya, bukan jarak letaknya. Jadi pertama kali masjid dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Masjidil Haram. Apa bunyi ayatnya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah ganti dengan huruf ba karena sebagian mereka susah baca mim, maka jadi ba. Makkah, Bakkah sama.
Kenapa boleh diganti? Karena dia di tempat makhraj yang sama. Ba, ma, bakka, maka. Maka kalau ketika antum bilang sa mau bakan, boleh itu. Mau bakan. Mau bakan apa hari ini? Saya mau bakan dengan ayam goreng. Bakan apa itu? Makan maksudnya. Kami susah macam M, ini ganti ba. Maka jadi bakka. Karena makhrajnya sama. Kemudian Masjidil Aqsa. Kapan Masjidil Aqsa dibangun setelah Masjidil Haram? Kata Rasul 40 tahun. Lebih tua bangunan Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Kemudian bumi bagi umat Nabi Muhammad SAW semuanya boleh dilakukan tempat solat, kecuali dua hal tadi. Satu, Rifki, mandi. Kedua, kuburan. Fasalli haitsuma adrakatka shalah. Salatlah kamu di mana saja kamu didapati oleh waktu solat. Sedang safar kendaraan misalnya, cari masjid nggak ada juga. Waktu masuk azan dah lama dari tadi. Mampir aja ke pinggir jalan. Lihat situ. Ada kebun, ada tanah lapang. Nah, kita solat. Apalagi di tol, susah cari masjid. Nah, kamu mampir saja di pinggir rest area. 6. Nanti hadis masjid di rumah, membikin bangunan masjid di dalam rumah, Masjidul Bait. Ini hadis arsitektur nih. Subhanallah.